Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya mau membagikan tutorial kepada teman-teman semuanya cara ganti oli Vespa S125 iGet tahun 2018. Nah, oli yang saya pakai ini teman-teman yaitu oli GP Matic 10W40. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita ganti oli, kita harus tahu dulu nih takaran oli Vespa S125 iGet ini. Kalau kita mau ganti oli Vespa S125 iGet ini, itu ada dua ukuran teman-teman. 1,3 liter dan 1,2 liter. Kapan kita pakai ukuran yang 1,3 liter? Kalau kita pakai ukuran yang 1,3 liter, itu ketika kita ganti oli dan ganti filter olinya teman-teman. Jadi kalau kita ganti oli plus ganti filter oli, itu kita harus menyiapkan oli sebanyak 1,3 liter teman-teman. Nah, kalau teman-teman sama seperti video saya kali ini, saya nggak ganti filter oli, maka oli yang dibutuhkan itu 1,2 liter teman-teman gitu. Nah, karena saya kemarin punya oli 200 mili nih teman-teman, 0,2 liter, sisa dari penggantian motor PCX saya teman-teman. Nah, ini nanti bisa kita manfaatin buat nambahin oli motul ini teman-teman yang 1 liter yang belum saya pakai nih, yang kita akan gunain di Vespa S125 iGet ini teman-teman. Jadi 1 liter ditambah 200 mili, jadi 1,2 liter teman-teman gitu. Nah, alat-alat apa? Alat-alat apa aja yang kita butuhkan untuk ganti oli di Vespa S125 ini teman-teman? Yuk kita cek. Alat yang kita butuhin itu pertama tang. Tang ini nanti kita gunain untuk buka tutup masukin olinya ini, stick olinya teman-teman. Yang kedua kunci sok nih teman-teman, ukuran 24. Kunci sok ukuran 24. Nanti untuk buka baut pembuangan olinya ini teman-teman. Nih, dia pakai kunci ukuran 24. Lalu bak penampungan oli bekasnya sama corong nih teman-teman, nanti untuk masukin oli barunya gitu teman-teman. Ya, langkah-langkahnya kayak gimana, tonton terus videonya teman-teman. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya teman-teman, biar saya makin semangat bikin video-video tutorial selanjutnya. Yuk kita mulai ganti olinya. Kita buka baut ukuran 24 ini teman-teman. Kita buka, kita keras. Tadi setelah saya coba buka pakai kunci sok nih teman-teman, ternyata bautnya ini keras banget teman-teman. Nah, jadi saya bukanya itu pakai impact nih teman-teman, buka pakai impact. Nah, ternyata mentok di leher knalpotnya ini tadi teman-teman. Akhirnya saya harus buka knalpotnya dulu nih teman-teman. Tadi tinggal buka baut L yang di sini, ada 2 nih teman-teman ya. Baut L-nya ada 2, sama buka baut knalpotnya nih teman-teman, pakai kunci T10 gitu. Jadi kalau emang teman-teman nanti pas lagi ganti ternyata keras buka baut ininya teman-teman, baut pembuangan oli, saran saya jangan dipaksa teman-teman, karena nanti kalau ininya dratnya udah kemakan, drat tutup olinya ini kemakan, susah nanti teman-teman buat bukanya. Jadi lebih baik kita buka dulu aja knalpotnya gitu teman-teman. Kita buka kayak gini, baru kita tembak pakai impact teman-teman gitu. Oke, kita lanjutin. Ini tadi saya udah coba kendorin teman-teman, ternyata bisa nih dapat posisi yang enak buat pakai impact.
udah agak kendor. Sekarang kita taruh tempat penampungannya teman-teman di bawahnya. Oke, ini saya pakai plastik biar nggak tumpah-tumpah ya teman-teman. Di sebelah sini jadi kita bisa gini nih. Tuh. Oke. Lepas tinggal kita buka. Tuh dia keluar teman-teman. Simpan. Tuh kan tumpah-tumpah teman-teman. Ini ada filternya juga di sini, saringan tuh. Oke, ini saringannya lagi teman-teman. Kotor tuh ya. Ada kotoran nanti tinggal kita semprot atau enggak kita kalau nggak ada kita lap-lap aja pakai tisu teman-teman. Oke, tunggu dia sampai habis. Agak tumpah dia, nggak apa-apa lah teman-teman, agak tumpah sedikit. Masih kita tunggu ya teman-teman ya. Tuh, udah saya pakai plastik aja masih ada tumpah-tumpah teman-teman, karena dia keganjel nih teman-teman alasnya. Oke, nah dia udah mulai agak sedikit. Sekarang kita kendorin ini ya teman-teman, tutup, masukin olinya. Oke, udah mau mulai habis dia teman-teman. Oke, tinggal kita tunggu sampai olinya habis. Oli udah mulai tiris ya teman-teman ya, atau udah mulai habis. Ini bisa kita tarik. Ini oli lamanya nih teman-teman. Ini ada sekitar 1 tahun nih teman-teman saya nggak ganti, karena memang motor ini jarang banget saya pakai teman-teman. Jadi olinya emang jarang saya ganti, hampir udah lama banget deh saya nggak pernah ganti tuh. Udah hitam banget ya teman-teman ya. Tuh. Ini yang kelihatan hitamnya nih, tutupnya nih. Tuh. Hitam gitu teman-teman. Tapi masih banyak olinya teman-teman ya, karena memang motornya jarang saya pakai. Nah kalau teman-teman sering pakai kendaraannya, saran saya ganti olinya itu lebih sering teman-teman. Gitu. Oke, sekarang tinggal kita rapiin, kita pasang-pasangin saringannya, knalpotnya nih. Saringannya tadi saya udah bersihin ya teman-teman ya. Tuh, udah bersih, tadi kan kotor, sekarang udah bersih lagi. Tinggal kita pasang, terus kita lap-lapin, nanti kita masukin oli barunya. Sekarang kita masukin saringannya dulu ya teman-teman. Kita pasang saringannya, kita lap dulu sedikit, kita lap. Sudah. Sekarang kita pasang tutup olinya teman-teman.
pasang tutup olinya. Sekarang tinggal kita kencengin, teman-teman. Kencenginnya secukupnya aja, teman-teman, nggak usah kenceng-kenceng banget. Oke, sudah kencang, tinggal kita pasang knalpotnya dan kita isi olinya, teman-teman. Yuk, kita isi olinya dulu, teman-teman. Knalpot sudah terpasang, baut-baut sudah dipastikan kencang semua ya, teman-teman ya. Baut-baut knalpot sudah kencang, kita udah pastiin semuanya udah kencang. Baut pembuangan oli udah kita pasang. Sekarang tinggal kita masukin oli barunya, teman-teman. Nah, enaknya posisinya gini nih, teman-teman. Standar 2, kita miringin ke kiri, kita pasang standar satunya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman kurang yakin, pakai standar 1 aja nanti nggak apa-apa, standar 2 aja atau pakai standar 1 aja nanti, teman-teman, biar dia agak miring. Karena posisinya dia harus kayak gini, teman-teman, tuh. Agak miring ke sana. Jadi kalau saran saya sih mendingan kalau pas ngisi pakai standar miring aja atau standar 1 aja, teman-teman. Gitu. Yuk, sekarang kita masukin olinya. Oke, sekarang kita masukin oli barunya. Ini kita buka dulu yang 1 liter. Dan kita buka tutupnya, tinggal kita buka palanya ini. Coba. Sip, siap untuk kita tuang. Kita tuang pelan-pelan sambil dilihat, teman-teman. Tuh ada yang keluar. Kita tuang dikit-dikit aja, sabar. Oke, pokoknya tinggal kita tuang aja, teman-teman. Ini kita skip aja ya. Nanti kalau udah selesai, kita isi 1200 ml ya, teman-teman ya. Karena nggak ganti filter oli. Nanti kalau udah selesai, kita lanjut lagi videonya. Jadi 1200 ml oli udah kita masukin ya, teman-teman ya. Nih, udah habis. Sudah habis, sekarang tinggal kita lap nih, teman-teman. Tinggal kita lap yang netes-netes, kita lap-lapin. Nanti bagusnya nih kalau disganti oli tuh kita cuci, teman-teman, motornya biar sekalian bersih. Oke, sudah, tinggal kita tutup stik olinya, teman-teman. Coba kita cek di sini, masih belum naik ya, teman-teman ya, karena posisinya lagi miring ya. Kita tutup dulu, terus kita tegakin lagi motornya. Bismillah. Oke, motor sudah turun. Kita cek stik olinya. Sudah ya, teman-teman ya, sudah di atas ya posisinya ya. Sudah di atas. Nah, kalau di bawah ini dia batas bawah nih, teman-teman. Ini batas bawah oli. Ini berarti oli udah habis banget nih kalau udah di bawah sini. Kalau di tengah-tengah berarti oli udah berkurang. Nah, kalau full dia di atas sini, teman-teman. Oli ada di atas sini. Bang, kenapa itu lebih? Karena kan ini mesin belum nyala, jadi oli belum naik. Nanti kalau oli kalau mesin udah dinyalain, oli akan naik dan dia di sini nanti, teman-teman. Gitu. Sudah bisa kita tutup. Sudah bagus ya, teman-teman ya. Oke, kita tutup. Kencengin.
biasa kencenginnya secukupnya aja. Ini yang bagian bawahnya kita lap lagi ya teman-teman ya, kita lap nanti biar kita bisa lihat pas kita nyalain ada oli rembes apa enggak gitu. Oke, sudah. Sekarang bisa kita starter teman-teman. Starter. Bocor apa enggak kita tutup gini. Ini bagian headnya itu enggak ada bunyi angin ya teman-teman ya, berarti knalpot enggak ada yang bocor. Mesin lebih halus ya teman-teman, kalau kita oke, udah cukup, kita matiin. Oke, langkah terakhir adalah setelah kita panasin sebentar tadi biar olinya naik, biar olinya berputar, kita cek bagian cek ada yang bocor apa enggak. Kalau memang sudah nggak ada yang bocor, berarti pergantian oli kita sudah berhasil teman-teman. Gitu aja video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.